Satu kata yang bisa menakuti rata-rata orang Ukraina saat ini adalah Oreshnik. Rudal Rusia berkecepatan hipersonik membawa kehancuran ke target pilihan Kremlin. Oreshnik terlalu cepat untuk pertahanan udara dan terlalu kuat bagi kota Ukraina menghadapi ledakannya. Atas perintah Putin, rudal ini bisa dipasangi hulu ledak nuklir untuk menghancurkan Ukraina. Jika rudal ini bisa tepat sasaran dalam beberapa hari, Oreshnik berubah dari ancaman global jadi bahan lelucon. Rudal yang diklaim tak terhentikan oleh Putin kini terbang tanpa kendali, sehingga gagal dan justru menjadi beban, bukan ancaman bagi Ukraina. Kamu takkan tahu semua ini jika hanya dengar Rusia. Awal bulan ini, Rusia meluncurkan serangan jarak jauh ke Ukraina yang berbeda dari sebelumnya. Selain drone dan rudal yang sering dipakai Rusia, ada senjata lain yang pernah diklaim Putin mampu melaju ke target dengan kecepatan sekitar Mach 10 seperti meteor. Simbol kekuatan militer Rusia ini diluncurkan ke Ukraina dan menargetkan kota Lviv dalam serangan 9 Januari yang dikonfirmasi pada 10 Januari. Lviv di barat Ukraina dan dekat Polandia untuk ukuran kota besar menjadi pilihan simbolis bagi Putin dalam penggunaan Oreshnik. Kota ini memadukan gaya klasik Eropa Tengah dan pengaruh Barat secara indah. Putin memberi pesan sederhana dengan menyerang Lviv di perbatasan NATO, memperingatkan Barat bahwa rudal barunya bisa menghancurkan kota-kota NATO dengan satu tombol. Kremlin mengklaim Lviv jadi target karena alasan praktis. Usai serangan di Lviv, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan target utama di kota itu. Pada malam 9 Januari, pabrik perbaikan pesawat negara Lviv dinonaktifkan oleh sistem rudal darat bergerak Oreshnik, klaim kementerian. Kementerian Pertahanan Rusia menyembunyikan sesuatu. Kami akan mengungkap rahasia itu di video ini dan memberi petunjuk dari temuan kami tentang Oreshnik sejak serangan Rusia 9 Januari. Ternyata, senjata yang tak terhentikan dan lebih mirip meteor daripada rudal, jika kata-kata Putin bisa dipercaya, memiliki kelemahan yang parah dan berpotensi fatal. Senjata itu kuat dan cepat, tapi Oreshnik sangat buruk rancangannya sehingga bisa terbang tanpa kendali. Itu menurut United 24 Media yang mengatakan bahwa analisis terhadap puing-puing Oreshnik yang tertinggal di Lviv telah mengungkapkan bahwa rudal tersebut tidak memiliki sistem pemandu yang diperlukan untuk mengarahkan beberapa hulu ledaknya secara mandiri ke target mereka. Rusia hanya bisa mengarahkan Oreshnik secara kasar ke tujuannya. Rudal itu yang bisa membawa beberapa kendaraan masuk ulang independen, multiple independently targetable re-entry vehicles, tiba di lokasi dan menjatuhkan muatannya. Rusia hanya bisa berharap yang terbaik. Sebagian analisis berasal dari saluran telegram militer Rusia yang dipublikasikan pada 18 Januari. Studi sisa rudal Oreshnik setelah 8 Januari 2026 dan pemeriksaan ulang sisa tahun 2024 menyimpulkan rudal ini tak memiliki pot pelepasan individu atau individu drop pod, menurut laporan saluran telegram. Itu bagian penting dari teka-teki minimum efficiency reporting value yang hilang, seperti yang akan Anda ketahui segera. Oreshnik tampaknya memakai kompartemen instrumen tertutup, seperti yang sering dipakai senjata buatan Institut Teknologi Thermal Moskwa, bukan individu drop pod ini. Kompartemen ini tidak untuk pemandu, hanya menstabilkan hulu ledak dengan menggabungkan instrumen dan sistem orientasi berbantuan roket. Sebenarnya, itu hanya cara rumit untuk menyebutnya. Roket Oreshnik diarahkan ke target, menghasilkan misil cepat, namun menembak membabi buta. Hulu ledaknya mirip pot klasik tanpa pemandu, namun membawa kaset berisi hulu ledak. Ada 6 hulu ledak dengan 6 elemen masing-masing, sesuai rekaman penggunaan misil tersebut oleh militer. Rusia menyatakan Ukraina harus tetap waspada terhadap kekuatan tembak ini. Tetap bersama kami, dan kami akan menjelaskan apa yang sedang dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan Oreshnik Rusia di masa depan. Namun,
Mari kita bahas kembali gagasan Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle tanpa sistem pemandu untuk tiap hulu ledak, dan mengapa itu ide buruk. Seluruh konsep di balik Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle adalah mengubah satu rudal menjadi raksasa penyerang multi-target yang dapat menghancurkan beberapa posisi dalam satu serangan. Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle sudah lama ada, jadi Rusia seharusnya mudah memahami cara memasang sistem pemandu di tiap hulu ledak, bukan? Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi menyatakan Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle dikembangkan tahun 1960-an agar satu rudal bisa mengirim beberapa hulu ledak ke banyak target, sehingga sistem pemandu sangat penting. Inti serangan rudal, termasuk Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle, adalah memberi militer kemampuan mengirim amunisi cepat dan tepat ke target. Idenya, Putin bisa bilang ingin menghancurkan lapangan udara Ukraina seperti yang diklaim Rusia di Lviv, dan Oreshnik seharusnya bisa melakukan itu. Rudal itu tiba dan melepaskan hulu ledaknya. Hulu ledak tersebut kemudian bergerak secara independen menuju target yang telah dipilih, dengan asumsi mereka tidak dihancurkan oleh pertahanan udara. Konsep ini sederhana, namun sulit dicapai secara teknologi. Kemungkinan teknologi itu atau kekurangannya menjadi kelemahan Rusia dalam kasus Oreshnik, menurut laporan media United 24. Rudal Rusia yang disebut revolusioner ternyata tidak sehebat klaim Putin dan kroninya. Media mengklaim jurnalis diperlihatkan komponen sistem navigasi inersia rudal Oreshnik yang digunakan rudal, bukan hulu ledak. Beberapa komponen tersebut memiliki kode produksi yang menunjukkan bahwa komponen itu dibuat pada tahun 2018, yang mengindikasikan kemungkinan besar bahwa komponen tersebut awalnya dibuat untuk program senjata sebelumnya sebelum akhirnya dipaksakan digunakan pada rudal Oreshnik. Itu seharusnya jadi keajaiban teknologi modern, tambah militani. Namun para ahli Ukraina yang menunjukkan bagian-bagian ini ke jurnalis tidak menemukan bukti terobosan teknis baru. Contohnya, Oreshnik berisi tabung vakum listrik buatan era Soviet. Berdasarkan ciri eksternal, kemungkinan besar itu komponen kritron, biasanya sebagai saklar elektronik ultra cepat, meski bisa juga resonator frekuensi tinggi, menurut outlet tersebut. Itu semua baik-baik saja, tapi Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 yang menimbulkan pertanyaan jelas. Apa yang dilakukan komponen yang setidaknya berusia 35 tahun di dalam sebuah rudal? Itu seharusnya mencerminkan inovator modern Rusia terbaik. Saat ini, belum ada jawabannya. Alasan yang paling mungkin tampaknya adalah Oreshnik tidaklah secanggih seperti yang diklaim oleh Putin. Ini sesuai klaim sebelumnya, bahwa Oreshnik berbasis rudal Rusia lain, RS-26 Rubez, namun bukan rudal era Soviet. Missile Threat menyebut rudal ini dikembangkan sejak 2008, sehingga komponen tahun 2018 ada pada rudal Oreshnik sekarang. RS-26 masih dikembangkan dan belum beroperasi. Belum pasti apakah program Oreshnik menggantikan RS-26, tapi jika klaim bahwa Oreshnik didasarkan pada RS-26 itu benar, maka satu-satunya keunggulan Oreshnik sebenarnya hanyalah bahwa itu adalah rudal yang dapat melaju dengan kecepatan hipersonik. Rudal ini juga berisi komponen lama dan hulu ledaknya tanpa sistem pemandu. Gabungan kedua faktor ini menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa besar ancaman Oreshnik, terutama terkait kemampuannya melakukan serangan presisi. Tonton terus untuk tahu jawabannya. Jika suka video ini, silakan like, subscribe, dan beri komentar. Sekarang, mari kita kembali ke sesuatu yang sudah kita bahas sebelumnya. Kami sudah memberitahu Anda bahwa berita tentang kurangnya sistem pemandu pada hulu ledak Oreshnik adalah sebuah petunjuk tentang apa. Kementerian Pertahanan Rusia diduga menyembunyikan sesuatu dengan klaim misilnya mengenai lapangan udara di Lviv, padahal serangan itu mungkin tidak seakurat yang diklaim. Menurut United 24, analisis media atas serangan Oreshnik Rusia 9 Januari di Lviv menunjukkan kurangnya sistem pemandu pada hulu ledak misil tersebut. Oreshnik diyakini dapat meluncurkan 6 klaster hulu ledak ke Lviv
4 di antaranya jatuh di kota tersebut. Media United 24 tidak menyebutkan apakah ada hulu ledak yang mengenai target strategis. Mungkin itu tak masalah. Putin senang meneror kota Ukraina meski Rusia gagal menghancurkan target militer penting. Kamu akan sadar 4 tak sama dengan 6. Bagaimana dengan 2 klaster hulu ledak lain? Mereka tampaknya gagal karena tidak punya sistem pemandu saat menjauh dari Lviv. United 24 media mengatakan bahwa para analis telah mengonfirmasi 2 dampak terpisah dari serangan di Lviv, yang kemungkinan besar adalah 2 hulu ledak Oreshnik lainnya. Kedua dampak ini terjadi cukup jauh dari apa yang tampaknya menjadi target yang diinginkan Rusia. Bisa jadi ada beberapa masalah yang terjadi di sini, seperti yang dijelaskan oleh Militani. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa kecepatan sangat tinggi dari rudal tersebut menimbulkan masalah. Selain akurasi konfigurasi kinetik konvensional yang tanpa bahan peledak dan hanya mengandalkan massa serta kecepatan, tidak semua hulu ledak bisa bertahan saat masuk kembali ke atmosfer menurut laporan tersebut. Masalah yang terakhir akan menjadi masalah besar bagi Rusia. Oreshnik adalah rudal balistik yang terbang sangat tinggi, bahkan keluar atmosfer hingga 90% perjalanannya tergantung jarak ke target. Jika hulu ledak yang kemudian dilepaskan oleh rudal itu bahkan tidak berhasil menembus atmosfer bumi, maka hulu ledak tersebut praktis tidak berguna. Ya, sisa-sisa hulu ledak yang terbakar mungkin masih akan jatuh ke tanah, tetapi akurasi apapun akan hilang. Begitu juga dengan submunisi apapun yang dibawa oleh hulu ledak tersebut. Jika ini terjadi di Oreshnik, ini bisa jelaskan 2 hulu ledak meleset saat serangan di Lviv. Rusia mungkin mengandalkan energi kinetik dari hulu ledak Oreshnik untuk menimbulkan kerusakan, seperti dijelaskan Militani. Itu juga bisa menjadi masalah, bahkan jika hulu ledak Oreshnik berhasil menembus atmosfer bumi. Baik tanpa cedera maupun sebaliknya, ketergantungan pada kekuatan kinetik ini mungkin tidak sekuat yang dibutuhkan Rusia. Ini terungkap dalam studi Tiongkok yang menurut Militani diterbitkan Juni 2025 oleh peneliti kendaraan lapis baja Andriy Tarasenko. Jika studi itu benar, klaim Putin soal senjata hipersonik sangat menghancurkan bisa jadi hanya tipuan. Hasil studi tersebut menunjukkan alasannya seperti yang diungkapkan oleh Militani, berdasarkan eksperimen dengan prototipe projektil kinetik berkecepatan sangat tinggi di sebuah lapangan uji di Gurun Gobi. Batang tungsten 140 kg melaju 4.650 meter per detik dan menghantam permukaan membentuk 3 meter dalam dan 4 meter diameter menurut laporan outlet tersebut. Penulis studi sedang melakukan penemuan. Kita perlu konteks, kecepatan 4.650 m detik setara, Mach 135 atau Mach 35 lebih cepat dari Mach 10 yang diklaim Putin untuk Oreshnik pada November 2024. Dengan kecepatan tinggi, batang tungsten 140 kg hanya menciptakan 98 kaki dan lebar 13 kaki. Itu hanya beberapa kaki lebih besar dari Curiosity rover milik NASA yang ukurannya sekitar SUV kecil menurut NASA. Kamu pasti tidak mau terkena batang tungsten 140 kg dari luar angkasa. Namun, kawah seperti itu tidak sekuat yang diklaim Putin tentang Oreshnik. Sekarang, ini ada sesuatu yang menarik. Jika kita mengasumsikan klaim bahwa Oreshnik didasarkan pada rudal RS-26 milik Rusia itu benar, itu berarti kita juga bisa membuat beberapa asumsi tentang ukuran hulu ledak Oreshnik. Artikel Januari 2025 Meta Defense menyebut RS-26 memiliki submunisi seberat 35 kg. Anda mungkin memperhatikan bahwa ini kurang dari seperempat berat batang tungsten dalam studi Tiongkok yang disebutkan sebelumnya. Kurang jelas apakah kurang dari seperempat berat berarti juga kurang dari seperempat ukuran kawah. Dan melengkapi hulu ledak-peledak tentu akan meningkatkan jumlah daya yang dihantarkan oleh serangan Oreshnik. Dengan asumsi hulu ledak tersebut bahkan bisa bertahan melewati atmosfer bumi. Oreshnik diyakini
memiliki 6 hulu ledak masing-masing 6 kluster, 36 submunisi berbobot ringan. Namun, semua bukti tampak mengarah pada rudal yang menembak membabi buta dan kosong. Yah, tidak juga. Namun, bandingkan saja kawah benturan batang tungsten dengan hibrida drone rudal Flamingo milik Ukraina sendiri, dan Rezhnik tiba-tiba terlihat agak lemah. Agustus 2025, The New Voice of Ukraine memuat komentar Valery Romanenko, peneliti senior Museum Penerbangan Negara Ukraina, 2 kali terkena. Pabrik militer Rusia akan berhenti beroperasi dan lumpuh setidaknya 1 tahun kawah di lokasi benturan Flamingo Ukraina berdiameter sekitar 20 meter, kata Romanenko. Itu 5 kali lebih besar dari kawah yang dibuat batang tungsten di percobaan Tiongkok. Dan itu adalah kawah yang berasal dari senjata yang kemungkinan jauh lebih murah untuk dibuat dibandingkan Oreshnik. Kecepatan hipersonik tetap tak bisa menyamarkan perbedaan dampaknya. Hulu ledak atau submunisi Oreshnik mungkin sulit untuk dihantam oleh pertahanan udara, tetapi mereka mungkin tidak memberikan kerusakan sebanyak yang dibutuhkan agar misil tersebut layak digunakan dalam jumlah besar. Itu membawa kita kembali ke pertanyaan yang sudah kami ajukan sebelumnya di video ini. Seberapa besar ancaman Oreshnik sebenarnya? Sulit menjawab karena info tentang misil ini masih teoretis atau hanya dari Rusia, jadi kurang bisa dipercaya. Namun, Ukraina tak mau ambil risiko. Pada 17 Januari, Militani melaporkan Ukraina menyerang tempat pelatihan Rusia untuk meluncurkan misil Oreshnik. Tempat pelatihan di Kapustin Yar, wilayah Astrakhan, Rusia, dikenal sebagai tempat pelatihan antar layanan pusat negara keempat. Ukraina menyerang lokasi itu dengan drone, namun hasilnya belum jelas. Militani menyebut ada sistem pertahanan udara di lokasi itu. Jadi, ada kemungkinan serangan Ukraina kali ini tidak berhasil, setidaknya untuk saat ini. Tetapi menurut Cable News Network, serangan Ukraina pada 17 Januari mungkin menjadi bukti konsep. Oreshnik yang diluncurkan Rusia ke Lviv harus menempuh jarak sekitar 1.000 mil untuk mencapai sasarannya. Ukraina bisa memotong jarak yang harus ditempuh, salah satu drone-nya untuk menyerang lokasi Kapustin Yar dengan meluncurkan senjatanya dari posisi yang sedekat mungkin dengan garis pertempuran. Serangan Ukraina ke pangkalan Oreshnik memungkinkan. Jika laporan 17 Januari benar, Ukraina telah menunjukkan pada Putin bahwa mereka tahu apa yang harus diserang untuk mempersulit serangan Oreshnik selanjutnya. Ukraina enggan ambil risiko dan kini mencoba memutus Oreshnik di lokasi peluncuran. Namun, itu tidak menjawab seberapa besar ancaman rudal ini bagi Ukraina. Jika benar Oreshnik bisa bawa nuklir seperti klaim Rusia, ancamannya sangat besar. Jika Putin benar-benar terobsesi pada Ukraina hingga ingin menghancurkannya, tapi anggap saja ia tidak akan melakukannya. Komentar meteor Putin disertai klaim lain, menurut laporan Forbes Desember. Secara khusus, Putin mengklaim bahwa beberapa senjata yang menggunakan hulu ledak yang mengandalkan energi kinetik dan semuanya menghantam target yang sama akan memiliki dampak yang sebanding dengan serangan nuklir. Ia menambahkan, kita tahu sejarah meteorit yang pernah jatuh, lokasinya dan dampaknya, kadang sampai membentuk danau. Klaim ini tidak sepenuhnya sesuai dengan temuan peneliti Tiongkok. Forbes juga menganalisis bahwa Oreshnik tidak semenakutkan seperti klaim Rusia. Hulu ledak. Oreshnik dengan 6 kendaraan masuk kembali berbobot sekitar 1.800 pon dan melaju dengan kecepatan Mach 10. Seperti disebutkan, gabungan berat dan kecepatan menghasilkan energi kinetik besar. Sekitar 36 miliar joule, tapi 1 ton trinitrotoluena menghasilkan ledakan setara 44 miliar joule. Pada akhirnya, menurut Forbes, ini berarti bahwa Oreshnik yang dipersenjatai secara kinetik memberikan kekuatan yang setara dengan bom seberat 2.000 pon yang tampaknya mengasumsikan seluruh berat hulu ledak menghantam, bukan submunisi yang ada di dalamnya. Sekali lagi, ini memang merusak, tetapi Rusia sudah membombardir Ukraina dengan senjata yang menghasilkan kekuatan seperti ini atau bahkan lebih.
Dan ketika Anda menambahkan akurasi yang diragukan ke dalam campuran ini, semakin terlihat bahwa Rusia telah membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Bom luncur menuju luar angkasa, di mana cukup dekat dianggap sudah akurat. Rusia kemungkinan memakai Oreshnik lebih sebagai tekanan psikologis ke Ukraina dan Barat, bukan untuk benar-benar merusak Ukraina. The Jamestown Foundation menyampaikan hal itu dalam sebuah artikel pada 13 Januari, di mana mereka mengklaim bahwa titik serangan di Lviv kemungkinan besar dipilih. Jika Oreshnik bisa berdampak demonstratif pada musuh Rusia, berarti Oreshnik adalah senjata Psiops. Senjata ini tampaknya kurang praktis, apalagi jika hulu ledaknya tanpa panduan. Tidak diketahui secara pasti berapa biaya yang dikeluarkan Rusia untuk membangun satu rudal Oreshnik, meskipun beberapa perkiraan menempatkan harganya setinggi $30 juta per unit. Jadi, Oreshnik lebih mementingkan penampilan dan kecepatan daripada kepraktisan dan substansi. Rudal dengan hulu ledak buta membuat Rusia mengandalkan keberuntungan, bukan hanya presisi, untuk serangan berhasil. Namun demikian, Putin tetap akan mencoba mengklaim bahwa Ukraina tidak bisa menghentikan apa yang akan datang dengan kemunculan Oreshnik. Putin menghadapi masalah domestik. Musim dingin ini bisa menghancurkan ekonomi Rusia, salah satunya karena Ukraina. Tak terhentikan, itulah gambaran tepat tentang apa yang akan datang ke Rusia dan alasannya ada di video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info kisah nyata senjata pemusnah massal Rusia. Terima kasih sudah menonton.